late. Alright, pagi ini gue mau berangkat kerja. Gue itu biasa berangkat kerja itu 30 menit sebelum gue start shift. Yaitu jam 7.30 gue harus sudah berangkat. Karena emang perjalanannya lumayan jauh sih, 30 km gitu perjalanan dari rumah. Dari Narrogin ke William, ya kurang lebih sekitar 25 menit lah di perjalanan. Oke, paling gitu aja. Mau lihat kerja gue kayak gimana, let's go. Nah, ini tuh kita udah sampai di tempat kerja. Kita masuk. Nah, nanti di sini tuh kita start shift di sini. Oke. Nah, ini gue mau sharing sedikit sambil kalian nonton video gue sambil cerita gimana sih barista di Australia itu. Oke. Nah, ini gue kerja di salah satu restoran cafe di Western Australia, tepatnya di Williams. Pekerjaan gue sebagai barista di sini, sebenarnya pekerjaan barista itu nggak mudah. Kalian bisa lihat sendiri di video, kita harus multitasking, harus fokus sama banyak orderan karena yang pesan itu aneh-aneh. Di sini mereka punya berbagai jenis susu gitu. Ada susu full cream, ada skim milk, skinny, terus ada almond milk, ada oat milk, ada soy milk, ada lactose free, dan yang terakhir ada coconut milk. Coba bayangin sama kalian, banyak banget di sini tipe-tipe susunya. Jadi kita harus benar-benar fokus, harus multitasking. Saat kita steam susu di pesanannya, mereka pengen susunya apa, kopinya pengen half strength atau pengen gimana. Nah, itu sebagai barista tuh salah satu dibilang sulit sih nggak sulit ya, karena kalau udah biasa sih oke aja. Tapi kadang saking sibuknya, nah ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Rush hour-nya di cafe ini memang bener-bener gila. Sehari itu mereka bisa sampai 7 kg kopi sampai 8, kadang sampai 9 kalau memang lagi hektik banget. Dan yang handle gue sendiri. Kebayang nggak itu sehari mungkin sampai 600 sampai 650 coffee cups sehari. Nah, juga nggak lupa tiap pagi kita harus detailing coffee, kalibrasi, ngecek kopinya udah layak belum untuk dikonsumsi sama customer. Karena sebagai barista itu udah kewajiban ya tiap harinya kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh di sini mereka kopinya base-nya kebanyakan si espresso, karena mereka nggak pesen yang aneh-aneh. Di cafe gua cuman ada menu kopi base espresso, ada cappuccino, flat white, latte, ada long mac atau long macchiato, ada short macchiato, traditional long mac, dan ada bukan kopi sih itu, kayak tea gitu, chai latte. Mereka sebutnya chai latte, ada turmeric latte, banyak di sini. Kuncinya jadi barista di Australia itu kita harus punya speed, konsisten. Maksudnya konsisten tuh kita speed cepat, tapi rasa konsistennya harus tetap. Karena customer nggak mau tahu, pokoknya pengen rasa kopinya enak aja dikonsumsi. Dan temperatur, nah itu temperatur tuh emang harus benar-benar
diperhatikan di sini karena mereka bener-bener sensitif banget. Mereka pengennya, kadang ada yang pengen extra hot, so we have to make more hot in the coffee. Karena suka ada yang ngomel kadang, ini kurang panas atau ini terlalu dingin. Jadi normal panasnya tuh di sini 65 degree, so normal. Nah ini kalian bisa lihat pesanannya, dibantu juga sih. Kalau emang benar-benar hektik, gue minta tolong bantu dikit, karena yang kita miliki itu cuma double group, sedangkan yang pesen itu bener-bener banyak banget, hektik. Di sini flownya cepat banget, jadi harus bener-bener efisien waktu, karena harus tahu juga milih, karena yang datang itu ada yang dine in dan ada yang take away. Jadi harus tahu mana yang harus diduluin, yang mana yang harus diduluin itu take away, karena mereka kan pengennya take away. Artinya kan pengen cepet. Kalau dine in mereka masih boleh nunggu karena mereka juga memesan makanan biasanya. Jadi masih oke buat kita kasih spare waktu, kasih duluin dulu yang take away. Itu trik-trik kita aja sih. Contohnya kayak kita ngambil shoot pada kopi, dilihat pada pesan dulu. Normalnya kan ada, kita punya take away itu punya 3 cups. Yang pertama kecil, small. Yang kedua medium, regular. Yang ketiga large. So the small, kita put in 1 shot coffee. For latte, flat white, cappuccino. Tapi untuk long black kita kasih 2 shot, karena untuk long black itu harus lebih strong kopinya. Sedangkan untuk cups yang regular, kita kasih always 2 shot coffee espresso. Tapi untuk long black kita kasih 3 shot. Nah untuk yang large cup kita kasih 3 shot untuk flat white, latte, cappuccino. Dan untuk long black kita kasih 4 shot buat yang large. Kenapa? Karena sesuai emang udah takarannya itu udah kerasa gitu. Kalau long black karena kan banyak airnya dan itu nggak strong, jadinya kopinya hambar, itu nggak oke. Jadi kalau untuk dine in kita punya mug and cups, biasanya normal. Kalau untuk cappuccino, latte, flat white itu di cups dan di mugs. Untuk di cups kita kasih 1 shot, untuk di mugs kita kasih 2 shot espresso. Nah di sini juga penting banget foam pada kopi. Segimana itu untuk cappuccino foamnya, dan untuk flat white, dan untuk latte. Karena di sini pun orang-orangnya ngopi, tapi mereka tahu gitu, ini cappuccino, ini flat white, atau ini latte. Nah ini gue kerja sehari itu hampir 8,5 jam. Dan kerjaannya gini, terus bikin kopi, karena di sini bener-bener ramai banget tempatnya. Rush hournya jam 9 sampai jam 3 sore itu bener-bener ramai. Kadang jam 8 waktu gua baru start shift masuk, langsung diserbu orang. Bener-bener ramai di sini. Karena tempat gua itu di Williams. Sebenarnya ini regional, bukan kota besar, tapi kayak rest area gitu. Jadi orang pasti lewat sini untuk ke Perth, untuk ke city pasti melewati jalan ini. Jadi kadang mereka nyimpang dulu untuk makan lunch or breakfast, pasti mereka kesini untuk kopi juga. Nah, kalau untuk latte art di sini sebenarnya kita nggak begitu pentingin latte art ya, tapi buat gue sendiri kalau gue sempet bikin latte art
gue selalu bikin di sini. Tapi kalau lagi rush hour itu nggak memungkinkan banget untuk kita ngelatih art karena pesenannya ngantri banget dan orang-orang nunggu, jadi nggak mungkin buat kita latih art. So kita biasa bikin latih art itu kalau sekiranya sempat dan kita lihat juga pesenannya, antrian orang, karena kita nggak mungkin juga ngelatih art sedangkan yang pesen banyak banget, mungkin bakal keteteran. Kecuali baristanya ada 2, jadi yang satu bikin shot sama susu, yang satu mereka ngepuring. Nah itu bisa untuk bikin latte art. Tapi kalau sendiri pinter-pinter kita aja, kita tahu timing, kita tahu kapan waktunya. So that's all. Oke, mungkin segitu dulu aja sharing dari gua tentang barista di Australia. Kalian bisa lanjut menikmati melihat kerjaannya gue di rush hour ini. Hampir menghabiskan 6-7 kg kopi. Cuman yang gue ambil videonya cuman segini aja karena bener-bener ramai banget. Dan untuk yang pengen nanya-nanya tentang gimana caranya dapetin barista, gimana prosesnya, awalnya gimana, boleh komen aja. Oke, pasti gue bales. Segitu dulu aja. Enjoy. See ya. Sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat.
Wow.